Shalom, ketemu lagi dengan kami di Couple Community Church, membangun keluarga di dalam kebenaran. Nah, saat ini kita ketemu dengan Pak Mitro nih. Di sini Pak Mitro itu seorang pengusaha dan juga seorang bapak rumah tangga. Pak Mitro ditemani dengan istrinya. Apa kabar Pak Mitro? Baik. Apa kabar Ibu? Baik. Silakan duduk. Terima kasih. Nah, kita di sini tema kita malam hari ini, siapa pasanganmu? Nah, di sini aku mau bertanya nih. Sebelum bertanya, kita berdoa dulu. Ayo Pak Yos, kita berdoa dulu. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menyerahkan streaming kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu, biar apa yang diperbincangkan menjadi masukan bagi pasangan suami istri dimanapun yang sedang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Bapak, pesertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya kuasa Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama Bapa Putra Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, aku mau bertanya nih sama monggo, Pak Mitro nih. Di dalam suatu keluarga dengan kesibukan Mitro sebagai kepala rumah tangga, begitu juga sebagai pebisnis, pasti kan sampai saat ini pun masih ada konflik dalam keluarga. Kalau boleh tahu udah berapa lama sih menikah, Pak Mitro? Pak Mitro. Kebetulan di bulan ini kita 11 ya kayaknya ya. Wow, berarti 11 kayaknya bulan 2009. ini anniversary dong? Iya. Tanggal berapa? 24 minggu pas lebaran. Wah, sebentar lagi nih anniversary. Kebetulan. 11 tahun. Kebetulan. Berarti udah 11 tahun ya? Ya. Nah, dalam berumah tangga selama 11 tahun itu kan bukan berarti kita sudah mengenal 11 tahun dan akhirnya sudah tidak ada masalah lagi. Masalah itu kan pasti selalu ada, walaupun sekecil apapun gitu loh. Mungkin dalam mengurus rumah tangga, terus mengurus anak, berbeda pendapat. Nah, di sini saya mau nanya nih, pernah nggak sih waktu kalian itu sama-sama saling lagi berantem, saling beda pendapat, saling kesel gitu kan? Terlintas gak sih pikiran tuh yang, aduh, gue nih udah 11 tahun gitu, udah mau 11 tahun kok masih begini ya gitu. Pernah nggak terlintas seperti itu? Siapa dulu yang mau jawab? Siapa dulu? Silakan. Oke, sebenarnya pertanyaan itu timbul bukan pada saat saya udah menikah sebenarnya. Jadi sebenarnya pertanyaan itu saya tanyakan ke diri saya justru sebelum saya meningkat ke jenjang yang berikutnya gitu. Apakah benar Ibu Eka ini istri saya gitu, istri saya, maksud saya calon istri saya sampai akhir hayat gitu. Nah, itu yang saya tanyakan gitu, dengan pengalaman yang lalu gitu kan, hanya di umur masih muda, cuma modal cinta segala macam. Tapi begitu memasuki jenjang yang lebih serius, saya bukan lagi masalah cinta, sayang dan lain-lain gitu. Artinya masa depan yang sudah saya pikirkan gitu untuk berapa tahun ke depan atau berapa puluh tahun ke depan gitu. Nah, artinya begitu saya mengambil keputusan untuk menikahi Eka, itu harus saya terima. Nah, jadi pertanyaannya Bro Adam itu sebenarnya udah saya pikirkan sebelum saya menikah. Jadi apapun yang terjadi setelah saya menikah itu harus saya terima. Tidak boleh ada lagi, tidak boleh timbul ada lagi pikiran, benar nggak sih nih? Yang gue nikahin ini gitu kan? Walaupun Pak Mitro ini lagi kesel banget gitu kan? Nah, kalau Bu Eka gimana? Shalom semuanya. Kalau menurut aku juga hampir sama sih. Itu pertanyaan kayak gitu tuh. Ada pasti sebelum kita menikah gitu kan. Tapi kalau untuk yang saat ini kan, ini pertanyaan untuk yang saat ini, misalnya pernah nggak gitu terlintas kalau Mitro ini yang selamanya bukan sih gitu? Nggak pernah sih sebenarnya kepikiran kayak gitu. Jadi ya kalau ada konflik kita bisa selesain sih gitu aja untuk sampai saat ini kayak gitu. Berarti sejauh ini 11 tahun menikah
walaupun ada konflik tetap bisa menyelesaikan damai lah, dengan damai. Dengan damai. Iya. Peace. Jadi gini pertanyaannya, Bu Nadia pernah konflik nggak sama Bang Adam? Ya pernah Pasti lah. pernah lah. Nah, waktu konflik itu pernah nggak timbul dalam pikiran itu kalau ini dia sebenarnya pasangan gue bukan sih? Ya siapa sih dia ini? Apakah dia yang akan mendampingi saya sampai akhir, sampai tua nanti, sampai akhir atau gimana? Pernah nggak timbul pikiran-pikiran begitu gitu? Ya saya sih nggak pernah mikir apa-apa. Udah saya terima dan saya tetap terus berdoa dan berusaha. Haleluya ya Allah. Ya maksudnya nggak Ntar saya tanya dia. ada kepikiran untuk bener nggak sih ini pasangan loh. Saya nikahinnya sadar kok. Bukannya lagi mabuk ya? Iya. Jadi ya sudah saya terima. Gitu. Jangan-jangan dia yang nggak sadar, lagi nggak sadar. Kayaknya sih. Ya kalau Bung Adam sendiri bagaimana Bang Kalau Adam? aku sih sejauh ini sih terus terang nggak juga. Cuman waktu saat kita emosi itu kan pasti kan iblis itu kan nggak pasti akan masukin pikiran kita kan. Wah ini Apa nih. tuh yang pernah dikatakan? Jadi yang saya pernah rasain Kayaknya itu iblisnya kreatif banget tuh yang bagian sana ya. Ya, ini terus. nih udah. Pak udah mau kemana? Pak, tunggu Pak, belum selesai. Masih ada pertanyaan berikutnya. Kayaknya salah nih gue yang duduk situ kayaknya nih. Kayaknya udah mulai panas. Sudah mulai panas. Walaupun udah 11 tahun kita menikah, ada clash sedikit, disimpan akhirnya jadi besar. Pasti semua yang berumah tangga juga saya rasa mengalaminya juga. Di situ juga saya pernah ngerasain tiba-tiba tuh saya tuh merasa kok udah 10 tahun kita sama-sama, kok nih pasangan gue nggak ngerti juga ya gitu. Padahal kan pernah kan kejadian yang sebelumnya pernah terjadi, tapi diulangi lagi gitu loh. Lagi. Itu pasti pernah gitu. Nah sempat terlintas tuh kepikiran kok begini lagi ya, kenapa sih gitu. Pernah kan timbul pikiran seperti itu. Gitu Bu Nadia, ini kayaknya sesi curhat ini. Atau Pak Mitro pernah nggak tuh setelah berumah tangga ya? Ya. Kalau sebelum berumah tangga itu kan prepare, persiapan, memastikan bahwa yes, he is, yes she is, oke. She is Contoh nih waktu kecil ya, waktu kita awal-awal menikah, kan kita belum masak. Kita memang udah tinggal berdua, makan itu selalu beli. Contoh hal kecil, walaupun sekarang mungkin udah nggak pernah terjadi lagi gitu. Contoh hal kecil, kita bingung untuk memilih makanan. Contoh misalnya lagi di mobil nih, mau makan apa yang terserah kamu. Nah dari hal kecil itu pun akhirnya kita jadi berantem gitu loh. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Lo doang. Kayaknya gue Konflik udah jelas lah ya, namanya orang berumah tangga gitu ya. Tapi dalam artian saya tidak pernah gitu ya terbersit sedikit pun untuk ya katakanlah cerai atau pisah segala macam, itu saya nggak pernah gitu, karena komitmen saya di awal itu yang saya pegang gitu loh. Oke. Begitu saya bilang iya ini dia, ya udah itu saya terima mau apapun dia, karena itu pilihan saya, komitmen saya. Karena pernikahan ya apa selain cinta ya komitmen, nggak ada lagi. Saya itu aja. Setuju. Dari Ibu Eka? Setuju. Jadi apa pertanyaan solusi ya? Kalau ada konflik solusinya apa gitu? Ya, betul. Jadi kalau ada konflik solusinya, kita konfliknya biasa-biasa sih ya. Iya. Bukan yang konflik yang gimana-gimana. Jadi paling yang ngambek-ngambekan itu pasti ya, diam-diaman gitu. Terus kalau udah diam-diaman, misalnya pernah sih Biasa diam-diaman berapa sampai lama tuh sehari kalau- 2 hari tuh. Oh sehari 2 hari pernah ya? Pernah kayaknya diam-diaman. Tapi kalau gitu jadi kayak sadar sendiri ya, baik dengan karena emang serumah juga ya, terus ada anak-anak juga, jadi ya damai sendiri nggak gitu. mau harus nggak komunikasi juga Iya kan? betul gitu. Mau makan apa kalau nggak, ya nggak? Iya. Gua nggak masak ini Iya, gitu ya ya. makanya. Ya paling gitu sih. Kalau nggak Pak Adam sendiri gimana? Ketika mengalami konflik kayak gitu? Sebenarnya sih mungkin setiap keluarga sama ya konflik. Walaupun kita akhirnya marahan sehari, kita nggak ngomong misalnya kan, tapi karena faktor kita satu rumah, terus ada anak juga, mau nggak mau itu kan akhirnya kita tetap berkomunikasi gitu. Bukannya berarti kita yang udah diem gitu selama sebulan gitu, nggak pernah. Beda hal mungkin kalau akhirnya satu
dari kita pergi gitu. Nah itu mungkin beda lagi ceritanya. Mungkin ada orang-orang yang ngalamin juga seperti itu kan. Nah kita di sini nggak ngalamin. Nah kita ngalamin ya sama. Sehari 2 hari ya mungkin diam-diaman. Tapi setelah itu ya udah lupa sendiri gitu. Akhirnya ya udah akhirnya Betul. komunikasi lagi gitu. Walaupun tadi sempat terbersit, kok dia masih kayak gini. Padahal udah pernah terjadi konflik sebelumnya. Iya. Kenapa sekarang sepertinya seolah-olah tanda kutip kayak nih pasangan gue nih sebenarnya kok nggak ngerti gue gitu kan maksudnya kan? Betul. Kalau saya sih sama Nadia sih akhirnya saat ini sih walaupun misalnya saya salah atau saya merasa benar gitu, akhirnya saya kan mau koreksi diri saya sendiri. Dan akhirnya saya kalau dulu kan mayoritas kan saya nih sebagai laki-laki sebagai kepala rumah tangga itu kadang-kadang gengsi. Untuk minta maaf sama istri itu gengsi. Nah untuk saat ini saya tuh kalau saya oh ya gue salah, oke maaf ya. Mungkin walaupun sehari udah didiemin gitu kan, tapi saya akan bilang. Begitu juga Nadia, kalau Nadia salah, mungkin dia juga punya gengsinya kan. Akhirnya sekarang dia minta maaf gitu loh. Akhirnya ya udah selesai gitu. Selesai. Kalau dulu beda ceritanya. Nah sekarang udah karena sudah Oh, dulu gimana? Ada lagi pertanyaan. Kayaknya Gimana? kayaknya harus dibuka ini ya. Bagaimana, Bu Ya, Nadia? kalau saya mah ingat ayat yang katanya apa sih persisnya nggak boleh marah sampai matahari terbenam. Ya udah itu yang saya pegang. itu aja yang diingat kalau kita. Jadi maupun mau nggak mau, walaupun tidur masih sekamar gitu kan seranjang mau nggak mau, walaupun belakang-belakangan akhirnya ya mau Hadap-hadapan gimana juga. gitu kan. Mau nggak mau begitu lagi. Jadi untuk teman-teman di rumah sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai ayah, pesan saya kita sebagai laki-laki tuh nggak usah gengsi lagi sama istri kita karena kita tahu dia pilihan kita dari awal kita mau menikah dengan dia seperti Pak Mitro bilang itu pilihan kita. Ya kita nggak usah gengsi-gengsi lagi itu. Jadi ya terbuka aja. Itu sih pesan saya buat teman-teman di rumah. Ada istilah kalau belum menikah itu kita harus buka mata lebar-lebar. Tapi kalau sudah menikah ya kita harus pakai kacamata kuda atau tutup mata lebar-lebar, harus terima apa adanya. Betul ya Pak Mitro ya? Setuju. Itu komitmen dari awal kan? Yes. Berarti udah nggak ada tukar tambah lagi nih ya? Ada. Apa tambah-tambah gitu kagak ada ya? Jangan-jangan Pak Adam nih yang katanya tukar Enggak sama lah. botol kan? Enggak lah kan kalau kita bercanda-bercanda teman-teman kan kalau lagi berantem kan mau tukar tambah nggak lu gitu kan biasa gitu kan itu kan cuman ejekan tapi hati-hati Joke aja, juga joke gitu aja, kan joke aja. hati-hati juga gitu dengan ucapannya. Ya itu jangan sampai ya ucapan-ucapan seperti itu. Nah, Betul. saudara sekalian ya semuanya para pasangan couple dimanapun dimanapun kalian berada, saat ini kita bisa melihat contoh yang jelas ya. Yang pertama bahwa konflik itu adalah hal yang wajar terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Jadi jangan merasa wah hancur nih keluarga gue, hancur nih pernikahan gue. Tidak seperti itu saudara. Jadi kalau Anda mengalami konflik dalam rumah tangga, hubungan suami istri, ya itu adalah hal yang wajar bisa terjadi. Memang intensitas konflik itu sendiri masing-masing pasangan itu sangat berbeda. Tapi yang bisa kita pelajari tadi ya, baik dari Pak Mitro sama Ibu Eka ya, bahwa dari awal itu sudah komit sebelum masuk pernikahan, justru itu dipertanyakan dulu, benarkah dia ini pasangan yang Tuhan kehendaki bagi hidup saya. Nah, itu sangat penting. Karena berapa banyak pasangan yang konflik di tengah jalan dalam kehidupan rumah tangganya karena mereka dari awal sebelum menikah belum mempertanyakan hal ini. Jadi kalau mau ragu dari awal, kira-kira begitu ya Pak Mitro ya? Iya. Berarti Pak Mitro sama Bu Eka ini dulu sebelum menikah pacaran udah berapa lama? Cuman setahun ya. Ya, setahun kurang lebih. Hah? Kurang lebih. Setahun? Ya, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya. Setahun lebih. Luar biasa. Ya. Nah kalau buat teman-teman di rumah nih Pak Yos, kan ada nih yang masa pacaran itu mungkin dijodohkan
atau hal-hal yang seperti itu, akhirnya dia hanya bertemu sebulan 2 bulan akhirnya menikah, dan ada istilah kita pacaran setelah nikah gitu kan. Nah itu gimana tuh untuk tipsnya untuk pasangan-pasangan yang seperti itu? Ya, ini sebenarnya ada dalam sesi bimbingan pranikah ya, saudara sekalian. Karena dalam bimbingan pranikah itu kita pasti akan dijelaskan tentang hakikat pernikahan. Nah, karena hakikat pernikahan di dalam kekristenan itu sangat berbeda sekali dengan hakikat pernikahan menurut pandangan umum. Sehingga kalau dalam dunia umum, kawin, cerai, tukar tambah, istilahnya hal biasa tuh ya. Atau nambah-nambah. Iya. Plus-plus ya. Plus-plus itu adalah hal yang biasa. Ya, jadi kalau ada pasangan-pasangan yang dijodohkan ya, atau sebelum menikah pacarannya singkat, whatever lah. Kalau menurut saya yang penting kita memiliki cara pandang yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau Anda sekarang sudah menjadi pasangan dan apalagi sudah punya anak, lalu saudara pernah meragukan, pernah mempertanyakan, benar nggak ini pasangan saya, kok dia nggak ngerti-ngerti juga, kok konfliknya kayaknya semakin berat dan lain sebagainya. Belum terlambat. Jadi sesi bimbingan pranikah itu, walaupun dulu mungkin Anda belum mengalami atau menerima, belum mengikutinya, ya sekarang setelah menikah, salah satu atau bila perlu kedua-duanya, boleh saudara, ya? Berarti setelah nikah boleh ikutin bimbingan pernikahan ya? Nah di sini bukan bimbingan pranikah lagi, tapi after nikah. Bimbingan pasca nikah. Pasca nikah. Ya, atau konseling. Ya, atau saudara cari buku-buku mengenai hal itu, atau yang saudara bisa datang kepada konselor, gembala, pendeta, hamba Tuhan, ya yang Anda rasa Anda percaya untuk bisa curhat konflik-konflik, ya saudara bisa belajar sesuatu di situ. Kalau saran saya kembali lagi bahwa siapapun saudara, kita belum terlambat. Saudara harus mempertanyakan sebetulnya pernikahan itu menurut kebenaran firman Tuhan itu apa sih? Itu yang penting. Nah, saya mundur sedikit ya. Konflik itu terjadi ya kalau secara garis besar, secara global, kalau kita teliti, konflik itu terjadi sebetulnya karena faktor perbedaan. Betul. Ya, perbedaan. Betul. Perbedaan dalam banyak segi. Betul. Perbedaan gender aja, pria dan wanita itu sudah perbedaan. Belum lagi perbedaan dalam hal lain, perbedaan latar belakang, perbedaan waktu dibesarkan, perbedaan cara pandang kita terhadap dunia, cara pandang terhadap keluarga, cara pandang terhadap gereja, pelayanan, komunitas, sosial. Sudah beda. Sudah beda. Jadi intinya konflik terjadi karena pada dasarnya salah satu hal yang terbesar itu sumbernya karena perbedaan. Nah, solusinya cuma satu, ya harus menyamakan persepsi, menyamakan pandangan. Bagaimana kita bisa menyamakan persepsi atau pandangan itu? Ya kembali lagi kepada firman Tuhan. Nah sekarang kita tanya nih, Pak Mitro sama Bu Eka, kok bisa mereka itu, terutama Pak Mitro ya tadi sudah mengatakan dari awal justru sebelum menikah saya malah sudah mempertanyakan itu. Nah sekarang yang saya mau tanya dulu sebelum menikah ya, Pak Mitro dengan Bu Eka ini punya cara pandang apa terhadap pernikahan? Kok kalian ketika menghadapi konflik-konflik sekarang nih dalam rumah tangga, kok kelihatannya segera bisa dihadapi gitu ya? Atau ada nggak yang pernah sampai berlarut-larut? Nggak ada sih. Nggak ada sih. Itu artinya penanganan konfliknya, manajemen, kalau istilahnya manajemen konfliknya dalam rumah tangga cepat ya Pak Adam ya? Cepat, betul. Nah sekarang coba kita tanya latar belakang mereka, terutama Pak Mitro atau juga Bu Eka. Gimana? Silakan. Ya prinsipnya contoh yang paling dekat adalah orang tua saya gitu. Jadi apa yang baik dari mereka saya ambil, yang jelek saya nggak ambil itu. Mungkin ada beberapa hal jelek misalnya pada saat mereka bertengkar itu menjadi masuk ke otak saya gitu. Oh lain kali saya nggak bisa begini nih. Saya nggak bisa lakukan ini ke istri saya, ke pasangan saya. Ini saya nggak mau ambil. Tapi yang saya ambil, walaupun mereka konflik sebesar apapun, mereka tetap jadi satu. Tetap bersatu ya, itu untuk yang menghadapi
ke depannya. Ya, itu contoh paling dekat di mata saya gitu. Jadi yang jelek saya buang, yang bagus ya saya ambil. Jadi saya rasa sesimpel itu aja sih kalau saya. Kalau Bu Eka gimana? Kalau saya sih ya contohnya paling ya memang dari orang tua pertama. Tapi kalau dari awal menikah misalnya pandangan pernikahan nanti kan gitu kan, maksudnya pandangan Bu Eka, pernikahan. tentang pernikahan. Saya sih nggak pernah mikir, ya contoh memang dari rumah sih orang tua kan, pasti itu juga. Tapi nggak pernah mikir, oh nanti kalau nikah tuh bakal kayak begini gitu. Jadi kayak aku nggak pernah mikir panjang ya, mungkin karena menikah muda juga kali ya. Nggak terlalu jauh juga jadi kali nggak ya. terlalu jauh. Ya terimalah seperti nasib ini. Nitro gitu kan, ya mungkin bisa dibilang juga kayak gitu. Tapi Terimalah nasib ini ya. Aku sudah harus menikah. Bisa dibilang gitu, jadi kayak Wes gadun jalanin aja gitu. Kayak jalanin aja lah gitu. Jadi kayak jalanin mungkin beda dari pasangan lain, kita lebih kayak ke temen aja gitu. Jadinya nggak ngikutin contoh A atau B, jadi benar-benar ngikutin contoh dari kita sendiri aja. Jadi jalaninnya kayak temen gitu. Gimana sih? Ya benar juga sih. Jadi lebih enak ya kalau sama teman kan ada masalah apapun akhirnya Ya, betul. Jadi kayak terbuka, nggak ada- lebih gampang. Nggak ada yang ngekang satu sama lain gitu Iya. kan. Cuman tahu batasan aja kayak gitu aja sih. Anda Oke. sendiri? Kalau saya sih prinsipnya dari awal memang waktu saya nembak istri saya ini, waktu kita Waduh, pacaran dulu. Tembak nih. Awal itu sih udah bilang sama dia, kalau saya tuh bukan nyari pacar lagi. Jadi kalau saya tuh nyari pendamping hidup. Gitu. Jadi ya memang dari Wah, awal caci. jadi memang dari awal saya memang udah capek gitu pacaran. Jadi memang mau ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Yang lebih jelas ya. Lebih jelas lagi. Dan pandangan Bung Adam sendiri tentang pernikahan itu apa? Aku sebenarnya sama kayak Bu Eka, aku nggak pikir panjang, jadi aku lakuin yang terbaik aja gitu. Jadi nggak terlintas tuh pikiran, wah gue begini, nanti gue punya anak begini begitu, nggak. Jadi semua tuh kayaknya ngalir aja gitu. Yang penting satu, saya tetap menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab kepada istri dan anak saya. Itu aja. Tapi di awal pernah ada bimbingan pranikah? Dulu kita pernah ada pranikah. Dan pernah juga konseling dulu. Oh bagus, itu puji Tuhan luar biasa. Gitu. Kalau Bu Nat, bagaimana Bu Nat? Ya solusinya di sini cuma berdoa aja sih, nggak ada cara lain. Berdoa Buat saja. saya. Maksudnya gini, di awal pernikahan itu waktu menikah kan ceritanya Bu Nadia sadar nih, ya kan? Iya. Enggak pingsan kan? Maksudnya tuh pandangan Bu Nadia tentang pernikahan itu apa? Kok istilahnya sampai sekarang ketika ada konflik-konflik ya Bu Nadia lebih banyak berdoa dan ya bisa menghadapi konflik itu. Dan sementara banyak pasangan-pasangan lain yang seolah-olah aduh rumah tangga ini kayak apa namanya? Kapal pecah gitu ya. Iya, kapal Susah banget gitu ya menyatukannya gitu. kan. Masih mending kapal pecah. Ada yang suka merasa bahwa kayaknya ini neraka di dunia gitu. Memang sih ada yang pernah kasih ilustrasi sama saya. Kamu mau tahu rasanya surga atau neraka? Menikahlah. Iya. Ketika Anda menikah, Anda baru tahu rasanya surga bagaimana dan rasanya neraka itu bagaimana. Nah sekarang Bu Nat, waktu awal gimana pandangannya tentang pernikahan? Ya pernikahan, tanggung jawab, pilihan, dan kartu mati buat saya. Jadi kalau udah menikah ya udah jalanin aja, berusaha terus walaupun mungkin nggak ada perubahan ya jalanin aja terus dan tetap berdoa untuk apa? Ya pokoknya harus setia dengan pasangannya. Mau pecah kayak apa ya udah, saya sih nggak pernah tengok kanan kiri rumput tetangga ya rumah tetangga. Maksudnya ya pokoknya, penghuni rumah sebelah gitu. ya pokoknya jalanin dan berdoa ya menantikan mujizat aja. Oh, masih Gitu. menantikan mujizat. Ada apa ini? Itu mungkin bedanya kita di sini dengan yang tadi Koyos bilang, orang-orang yang mungkin berpikir kok rumah tangga kita parah banget, rusak banget gitu kan, hancur segala macam. Itulah surga neraka segala macam kan. Mungkin kalau kita di sini karena ada Tuhan Yesus di dalam keluarga kita. Jadi setiap ada konflik apapun, sekecil dan sebesar apapun,
itu Tuhan Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita. Jadi nggak berlarut-larut, akhirnya selesai dan akhirnya ya udah lupa aja gitu. Tinggal hadapi lagi masalah-masalah Hadapi lagi. baru. Dan Betul. memang doa itu besar kuasanya dan saya percaya Roh Kudus benar-benar bantu. Amin. Saya waktu mempersiapkan pertemuan kita malam hari ini ya, saya tuh diingatkan satu hal begini. Memang pada kenyataan hidup itu banyak rumah tangga yang ketika mereka menghadapi konflik, ada yang bisa menghadapi dan cepat selesai, ada yang berlarut-larut, bahkan ya konflik itu bisa menjadi bom waktu ya, sehingga menyebabkan terjadinya perceraian. Nah, tapi tadi kita mendengar dari Pak Mitro dan Bu Eka ya, itu bagus sekali bahwa dari awal memang sudah punya gambaran tentang Betul. pernikahan, terutama lewat orang tua. Ya, nah jadi saudara, kalau dalam sesi bimbingan pernikah, saya selalu tanya, orang tua kamu bagaimana kehidupan keluarga pernikahannya? Karena suka or tidak suka, apa yang terjadi dengan orang tua itu ketangkep. Berarti sama background mempengaruhi juga ya. mempengaruhi. Nah, karena itu makanya kalau sepanjang yang saya pelajari ya, sekali lagi kita harus menyamakan persepsi sebagai suami istri. Walaupun sekarang Pak Mitro sama Bu Eka, puji Tuhan, bisa menghadapi konflik-konflik, Pak Adam sama Bu Nadia juga bisa menghadapi konflik-konflik, tapi kita tetap harus waspada. Betul. Oke? Betul. Karena ya contohnya aja dengan situasi kita sekarang, COVID-19. Ya kita juga menyerukan hal yang sama, jangan kemana-mana, di rumah saja, biarkan kami yang bekerja, ya, supaya segera bisa dihambat perkembangan COVID-19. Amin. Nah, maksud saya kembali lagi bahwa kadang dalam perjalanan rumah tangga ya ada badai-badai yang tidak diduga, gitu. Tapi kita bisa mempersiapkan sebelum badai itu datang, betul? Sama seperti kayak hujan. Sebelum turun hujan kita pasti bisa lihat cuacanya, mendung dan lain sebagainya. Nah, demikian juga dalam rumah tangga kita harus bisa membaca itu. Tetapi yang paling utama, nah saya mendapatkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ya, ayat yang ke 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ya, karena kita adalah anggota tubuhnya. Nah, ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat yang terakhir ini 32 ini hal yang saya mau tekankan. Di sini dikatakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi pada kesempatan ini satu poin yang kita ingin tekankan di dalam perjalanan rumah tangga kita dari awal, kita harus mempunyai persepsi yang benar tentang hakikat pernikahan. Dikatakan bahwa rahasia ini besar, yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi pernikahan atau hubungan suami istri itu sebetulnya adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi artinya ketika kita memiliki gambaran ini dengan benar, ya, itu artinya kita mempunyai nilai kekekalan. Nah, kenapa banyak orang dengan mudahnya kawin cerai, tukar tambah, plus? Karena mereka tidak mempunyai pandangan tentang kekekalan. Ya, kerajaan Allah, kerajaan sorga. Mereka nggak mengerti. Iya, kerajaan di dalam Kristus. Mereka nggak mengerti itu. Tapi kalau kita tahu, kita akan mengerti, maka sebesar apapun konflik yang kita hadapi, ya, kita melihat nilai kekekalan dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan kita percaya seperti Bu Nadia katakan, ya just pray, hanya berdoa, karena kita percaya waktu kita menikah, itu pernikahan itu adalah rencana Tuhan, bukan sekedar keinginan kita. Yes. Amin.
Amin. Gitu. Nah, jadi tapi malam hari ini kita masih ada waktu sedikit ya. Saya coba ingin sedikit tanya nih sama kalian semua ya. Pernah nggak dalam hidup perjalanan rumah tangga kalian ya, kalian pernah mengalami konflik yang paling berat itu dalam hal apa? Ya mungkin bagi orang lain tidak berat, tapi bagi kalian berat. Itu dalam hal apa? Siapa dulu? Ya siapa dulu silakan. Om Pimpa kalau enggak. Kalau saya sih yang paling berat yang pernah saya alami itu menyamakan, yaitu yang tadi kita bahas, dua menjadi satu itu kan sangat susah sekali. Mungkin sampai saat ini pun kita belum bisa sempurna untuk menyatukan gitu. Tetapi setidaknya kita mendapatkan solusi dan kita akhirnya saling memahami. Jadi menyatukan dua Dalam hal apa Bung Adam pernah mengalami konflik dengan Bu Nadia yang dirasa paling berat itu, kira-kira apakah dalam hal mendidik anak atau dalam hal ekonomi atau dalam menghadapi orang tua mertua apa? Mungkin ya itu lebih ke karakter lah, ke karakter kita masing-masing. Itu yang mungkin lebih berat buat kita untuk menyelesaikannya. Kalau untuk masalah anak sih, saya terus terang menyerahkan kepada istri. Oh. Gitu. Tapi juga saya juga akan semenjak COVID ini akhirnya saya juga memahami ya. Juga. Apalagi kemarin waktu sesi pertama couple ministry kita bukakan tentang pendidikan anak. Iya, karena kan yang kemarin kita awal buka itu kan ternyata persepsi saya beda. Begitu saya menyerahkan kepada pokoknya urusan anak istri. Ternyata waktu terjadi COVID ini kan mau nggak mau anak di rumah harus sekolah dan sebagainya kan. Nah akhirnya saya juga kan mengetahui, oh anak saya kok begini ya, kok peningkatannya seperti ini ya, begini. Nah mau nggak mau akhirnya saya juga harus turun juga. Dan ternyata seperti yang Pak Yos bilang sebelumnya kan, orang tua itu harus berperan sebenarnya 100%, bukan guru atau bukan sekolah. Nah itulah yang akhirnya membuat saya itu, oh berarti saya salah selama ini gitu. Kalau Bu Nat bagaimana? Pak Mitro, silakan Bu Eka. Ini aku dulu. Ya. Jadi kalau misalnya konflik yang terasa berat gitu ya, mungkin kalau di awal sih kalau aku merasanya karena mungkin nikah muda juga, terus punya anak di usia muda, tinggal sama mertua gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu, jadi kayak nggak terasa konflik lagi. Kayaknya semua konflik kayak sama aja, ngurus anak gitu, ngurus hari-hari rumah tangga gitu. Kayaknya jadi kayak biasa aja. Mungkin kalau pertanyaan yang Koyos bilang konflik yang paling berat awal pernikahan, kalau bagi saya itu pernikahan. Iya, paling kayak gitu aja sih. Ya, silakan. Yang saya alamin berat itu ya sekarang ini gitu loh, di masa COVID ini, di mana pemasukan encret itu berdampak juga ya. Berdampak juga ya. Artinya biasanya ya saya terbeban sendiri gitu ya. Biasanya suka ajak paling enggak jalan atau makan, ajak setiap minggu. Ya ajak anak-anak atau ajak orang tua makan. Ya sekarang ya jadi apa ya, saya kurang bisa mentreatment ya. Tapi kan emang nggak bisa kemana-mana juga ya. Iya, jadi ya puji Tuhannya ya isi saya mengerti. Sangat mengerti. Mengerti aja. Jadi saya rasa ini yang sangat berat. Jadi berat bagi saya mungkin ya, saya nggak bisa membahagiakan dia untuk saat seperti ada perasaan sedikit bersalah ya, gitu ya, kurang apalah gitu. Kok nggak bisa bahagiain dalam kondisi begini ya, tapi tetap mengerti juga kan, karena memang beginilah kondisinya. Ya, Bung Adam. Jadi semuanya saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini, semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga itu terjadi, kalau saya bilang sesuai dengan 1 Korintus berapa itu, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Sebab ketika kamu diberi pencobaan, Tuhan memberikan jalan keluar. Jadi belum terlambat bagi saudara-saudara sekalian yang sedang berada dalam konflik rumah tangga. Jangan kemana-mana, hubungi Bapak Gembala, hubungi hamba-hamba Tuhan,
konseling atau saudara bisa berbincang dengan sahabat yang saudara bisa percaya, ya, terbukalah, dan ya salah satu jalan keluarnya, cobalah melihat pernikahan itu dari sudut pandang Allah Bapa, dari sudut pandang kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Karena ketika kita memasuki rumah tangga dengan cara pandang ini, ya, seperti yang sudah perbincangan tadi kita, saya percaya konflik sebesar apapun pasti kita hadapin. Dan yang kedua, lewat konflik itu justru malah membentuk kedewasaan kita, baik Betul. secara pribadi maupun kedewasaan dalam pengertian sebagai hubungan Keluarga. suami istri. Iya, betul. Ya kan? Jadi masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga itu seperti sebuah mata kapak atau seperti pisau dari pemahat yang sedang memahat suatu lukisan yang indah, yaitu hubungan suami istri kita yang unik, berbeda dengan hubungan suami istri yang lain. Masing-masing punya keunikan. Ya, tapi semuanya itu karena kita memahami nilai kekekalan di situ. Ya, jadi melalui streaming malam hari ini, untuk kita bisa mengenal pasangan kita. Siapakah pasangan kita? Apakah dia akan menyertai kita sampai tua dan sampai akhir hidup ini? Justru itu harus dimulai dari titik awal. Ya, inilah makanya couple community ini diadakan. Karena ada banyak rumah tangga hubungan suami istri yang tidak membangun rumah tangga atau pernikahan di atas dasar kebenaran yang hakiki. Betul, Koyos. Karena kebanyakan kita melihat dari luarnya aja. Iya. Mungkin kita lihat, oh ini keluarga baik-baik aja. Tetapi ternyata dalamnya itu kan borok gitu. Ternyata dalamnya itu busuk gitu. Ya. Itu. Nah, karena itu akan jadi tugas kita. Ya, jadi saudara sekalian yang ada di sini, ketika kita bersahabat, ya mungkin kita tidak melihat di luar dia kelihatan tersenyum, baik-baik aja, naktir-naktir kita, tapi kita nggak tahu konflik yang terjadi di dalamnya. Karena itu jadilah kita ini sahabat-sahabat bagi mereka sekalian, supaya mereka juga bisa curhat dan bisa mendapatkan jalan keluar atau bisa melihat contoh daripada kehidupan anak-anak Tuhan di dalam rumah tangga. Amin. 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 Nah, ada pesan-pesan terakhir sebelum kita akhiri? Kalau dari saya, pesan-pesan saya, kita hidup di dunia ini bukan cuma sendiri, makanya kita perlu seorang pendamping, kita perlu seorang pasangan, karena disitulah warna kehidupan kita itu dimulai. Jadi tetap kita berpegang kepada Tuhan, tetap kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan jalan dan sukacita kepada kita. Pesan dari saya, janji pernikahan kita bukan pada suami kita atau pasangan kita saja, tapi pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kartu mati. Kartu mati. Itu mantep itu. Kayak NKRI, Iya. harga mati. Iya. itu mantep itu, benar itu pandangan. Jadi No bahwa choice. iya, Sedikit, no choice. ini setengah-setengah politik ini soalnya. Tapi ada satu ilustrasi loh yang bagus. Pernikahan itu ibarat kita membangun sebuah jembatan. Lalu setelah kita melewati jembatan itu, jembatannya kita hancurin. No turning back. Nah, itu kartu mati. Jadi artinya udah deadlock. Ketika kita sudah menikah, bahwa ya kita harus menyelesaikan sampai garis akhir. Kira-kira begitu ya Bu Nat ya? Ya, silakan Bu Eko, Pak Metro, ada pesan-pesan apa? Mungkin tetap setia aja sama pasangan dan selalu bergantung pada Tuhan Yesus, gitu aja. Amin. Ya, amin. Silakan Bung. Ya, kalau saya satu aja sih, tetap jaga kepercayaan kita sendiri maupun pasangan, itu aja. Ya, luar biasa saudara pesan-pesan pada malam hari ini dari rekan-rekan narasumber di sini, ya, terutama Pak Mitro dengan Bu Eka. Ya, jadi community diadakan setiap Hari Jumat jam 7 7 malam. Ya, mungkin semakin hari ada peningkatan durasinya, ya, semakin
panjang. Ya, saudara boleh memberikan usul kepada kami untuk membahas topik-topik yang krusial atau topik-topik yang mungkin yang saudara sedang alami ya. dalam hubungan, dalam rumah tangga, boleh langsung hubungi kita semua, atau kalau enggak kalian saudara bisa jadi narasumber kita di sini. Betul. Ya, selain bisa menceritakan apa yang sedang dialami, tapi juga bisa menjadi berkat. Ya, yes. Bisa memberikan masukan kepada kita sekalian. Ya, untuk itulah makanya Couple Community diadakan. Baik, kita akan akhiri. Cukup, Bung Adam? Oke. Ya, mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Ya, saudara-saudara, demikianlah Couple Community pada malam hari ini, membangun keluarga di dalam kebenaran. Ya, kita tutup dengan doa gantian sekarang, Bung Adam. Oke, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas rancangan-Mu Tuhan, atas rencanamu pada malam hari ini Tuhan. Saya percaya Tuhan karena Engkau ada buat kami Tuhan, karena kami selalu berpegang kepadamu Tuhan. Kirim Roh Kudus-Mu untuk selalu bersama kami Tuhan, untuk selalu ada buat kami Tuhan, untuk menjalankan segala aktivitas, segala hari demi hari yang akan kami lewati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tutup bungkus tubuh, jiwa dan roh kami semua dengan kuat kuasa dari Yesus Kristus. Sebentar kami mau kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Engkau pimpin kami Tuhan sehingga kami sampai di rumah tanpa kekurangan apapun Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Sampai berjumpa lagi dalam Couple Community. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Mitro. Terima kasih. Nggak boleh. Ini Jonggi dong.